sabu-sabu teman yang memberkatiku. Bersandar, bersandar, Allah Maha Kuasa yang berkata mulia. Bersandar, bersandar, Allah Maha Kuasa. Kebenarannya berlimpah bersandar. Kami rasakan Tuhan, berkat-Mu selalu melimpah bagi kami Tuhan. Sehingga pada pagi hari yang indah ini Tuhan, kami dikumpulkan bersama-sama lagi di tempat ini Tuhan. Kami sudah meninggikan nama Tuhan. Dan kami percaya persembahan kami, pujian kami berbau harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Pada saat hari ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Bapa, urapi Tuhan mulut hamba-Mu ini Tuhan, agar apa yang keluar dari mulut hamba-Mu ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan urapi juga Tuhan setiap umat-Mu yang mendengarkan, supaya firman-Mu Tuhan berbuah ke dalam setiap hati kami. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Shalom saudara, seperti biasa, apa kabarnya? Bisa dilewati. Bisa dilewati. Harus bisa dilewati. Apapun masalah, apapun tantangan dalam minggu ini, semua bisa kita lewati. Amin. Karena Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tema firman Tuhan yang minggu yang lalu sudah kita dengar, yaitu sukacita sejati. Dan tema hari ini yang mau saya bawa adalah berjudul tubuh sebagai bait Roh Kudus. Tubuh kita ini harus menjadi bait Roh Kudus. Ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, waktu 2025 tahun yang lewat, ada peristiwa yang luar biasa terjadi di bait Allah. Waktu itu 2025 tahun yang lewat masih ada bait Allah di Yerusalem. Tetapi ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, ada peristiwa yang luar biasa terjadi. Apa itu? Peristiwa apa itu? Yaitu tirai bait Allah terbelah. Apa itu tirai bait Allah? Dahulu di bait Allah ada itu ruang yang memisahkan antara bait Allah dengan ruang Maha Kudus. Di dalam bait Allah ada ruang Maha Kudus dan ada ruang kudus. Di ruang kudus itu bisa orang-orang rakyat biasa datang. Tetapi dalam ruang Maha Kudus hanya imam
yang bisa waktu itu. Tidak bisa sembarangan orang. Harus imam, itu pun yang Tuhan harus sudah pilih imamnya. Tidak boleh sembarangan. Harus imam yang dipilih Tuhan. Itu yang bisa masuk ke ruang Maha Kudus. Tetapi ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, ruang Maha Kudus dan ruang kudus terabaikan, tidak ada lagi. Dengan terbelahnya atau terrobeknya tirai bait Allah. Robeknya tirai itu memberi pesan kepada dunia bahwa yang bisa menjumpai Allah bukan hanya imam, tetapi setiap individu dapat menjumpai Allah. Terbelahnya tirai bait Allah itu menandai setiap orang, setiap kita bisa menjumpai Allah. Bukan hanya imam saja, tetapi setiap orang bisa menjumpai Allah. Tidak ada lagi kotak-kotak, tidak ada lagi pemisah, tidak ada lagi ini imam, ini kumpulan imam. Tetapi semuanya bisa berjumpa dengan Allah. Kita baca dulu dalam 1 Petrus 2 ayat 9 sampai dengan 10. 1 Petrus 2 ayat 9 sampai dengan 10. Sudah dapat semua Bapak Ibu? Baik, mari sama-sama kita membaca dalam hitungan yang ketiga. 2, 3. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Haleluya. Kita yang dahulu tidak ada jalan untuk bertemu dengan Tuhan. Kita yang dahulu dibiarkan saja. Tetapi ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, Allah membuka dirinya bagi kita. Allah membiarkan dirinya bisa kita jumpai. Tergantung kita. Apakah kita mau menjumpai Allah? Semua kita adalah imam-imam. Saudara dan saya adalah imam-imam. Orang-orang yang bisa menjumpai Allah. Hari ini saya mengingatkan kita semua supaya pikiran kita kembali dibukakan bahwa ada tirai yang sudah dirobek. Ada pintu yang sudah dibuka di mana kita bisa menjumpai Allah. Persahabatan atau persekutuan dengan Allah bisa dibangun setiap kita. Masing-masing kita bisa menjumpai Tuhan secara pribadi. Jangan berharap terlalu banyak terhadap pendeta-pendeta. Jangan terlalu banyak berharap untuk didoakan.
Karena apa? Karena tirai sudah terbelah. Kita sudah bisa langsung berbicara kepada Tuhan. Apa yang kita minta, apa yang mau kita doakan, apa yang mau kita bilang sama Tuhan, ungkapkan kepada Tuhan. Jangan menunggu pendeta atau siapapun, karena semua kita bisa datang kepada Tuhan. Amin. Masing-masing kita berharga di hadapan Tuhan. Amin. Masing-masing kita harus demikian, Bapak Ibu Saudara. Kita bisa langsung berbicara kepada Tuhan tanpa melalui perantara pendeta, tanpa melalui perantara hamba Tuhan. Kita pun bisa. Kita pun bisa, saudara. Tetapi hari ini bisa kita lihat banyak orang Kristen menyanyiakan pengorbanan Tuhan ini. Banyak orang Kristen tidak memanfaatkan waktu ini. Tidak memanfaatkan waktu yang ada. Bahkan hidup kita ini yang sekarang ini adalah kesempatan bagi kita. Jangan berharap akan ada kesempatan nanti lagi. Ini adalah kesempatan kita untuk datang kepada Tuhan. Kita baca dulu 1 Korintus 3 ayat 16. 1 Korintus 3 ayat 16. Baik, sama-sama juga kita membaca. 1, 2, 3. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Kita adalah bait Allah. Kita teruskan lagi di 1 Korintus 6 ayat 19 sampai dengan 20. Korintus 6 ayat 19 sampai dengan 20. Sama-sama kita membaca 2, 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan berharga, telah lunas bayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Puji Tuhan. Haleluya. Yesuslah yang pertama menyatakan bahwa tubuh manusia bisa menjadi bait Allah. Ada di Yohanes 2 ayat 19 bagaimana Tuhan Yesus berkata, rubuhkan bait Allah ini dalam 3 hari, dia bisa memperbaiki. Yesuslah yang pertama menyatakan itu, bahwa tubuh manusia bisa menjadi bait Allah. Fisik bait Allah yang di Yerusalem tidak perlu lagi, karena bait Allah yang sesungguhnya adalah tubuh manusia, tubuh kita. Tubuh kitalah yang harus menjadi bait Allah. Tetapi bukan semua tubuh manusia. Yang saya maksud tubuh manusia yang dikuduskan. Kalau tubuh manusia yang tidak dikuduskan, jangan harap matahari terbit esok hari. Tubuh manusia
yang dipenuhi firman. Itulah yang menjadi bait Allah. Kita baca lagi di dalam Efesus 1 ayat 13 kalau tidak saya lupa ya. Coba dulu dibacakan. Satu orang saja dulu. Efesus 1 ayat 13. Efesus 1 ayat yang Ke-13. ke-13. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Amin. Ketika kita menjadi bait Allah, tubuh kita mau menjadi bait Allah, kita dimateraikan dengan Roh Kudus. Dengan dimateraikannya Roh Kudus dalam hati kita, ada tanggung jawab besar di mana kita tidak bisa lagi hidup suka-suka. Di ayat tadi 1 Korintus 6 ayat 19-20, kita telah dibeli. Kita bukan milik kita sendiri. Tubuhmu bukan milikmu sendiri. Tetapi milik Tuhan. Amin. Kita tidak bisa lagi suka-suka dengan hidup kita. Karena kalau kita suka-suka, Allah yang ada, Roh Allah yang ada dalam diri kita akan bereaksi. Kalau kita hidup suka-suka. Kita tidak boleh mendukakan Roh Allah. Kita harus masuk kepada gerakan hidup suci. Supaya kita bisa menjadi bait Allah. Kita harus biasakan hidup kita. Hidup suci. Kita perhatikan hidup kita. Dari menit ke menit. Dari jam ke jam. Dari hari ke hari. Perhatikan setiap langkahmu. Perhatikan setiap langkahmu. Apakah berkenan? Apakah ini sesuai dengan kehendak Tuhan? Hanya orang yang tubuhnya menjadi bait Roh Kudus yang akan dimuliakan. Dan kalau Yesus datang dan kita masih hidup secara fisik, Alkitab menyatakan bahwa tubuh kita akan diubah dalam sekejap. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah tubuh saudara layak diubah? Apakah tubuh saudara layak diubahkan dalam sekejap? Ini harus kita pertanyakan. Ketika Tuhan datang hari ini, contoh Tuhan datang hari ini, apakah kita sudah layak? Apakah Tuhan sudah menemui orang-orang kudusnya di dalam kita, di kumpulan jemaat bersama membangun ini? Apakah ada orang yang menyenangkan hati Tuhan? Kalau kita kudus, kalau kita hidup kudus, jelas kita orang-orang yang akan diubahkan dalam sekejap. Jangan main-main dengan masalah ini, saudaraku. Kita harus perhatikan benar-benar. Jangan main-main. Kuduskan pikiranmu. Jangan ada yang lebih berharga dari kesucian hidup. Tidak boleh ada yang berharga. Harus kita perhatikan. Seperti yang saya bilang tadi, dari menit ke menit, dari jam ke jam, kita perhatikan langkah hidup kita. Kumpulkan hartamu di sorga. Ini termasuk mengumpulkan harta. Betapa bersyukurnya kita sebenarnya Bapak Ibu. Betapa bersyukurnya kita. Kita mengenal Allah.
melalui Tuhan Yesus Kristus. Saya sendiri, kalau saya ingat waktu dulu sebelum saya mengenal Tuhan dengan benar, waktu saya suka-suka saya sangat bersyukur hari ini bisa mengenal Engkau Tuhan. Kalau sempat belum saya kenal Tuhan, saya tidak akan seperti hari ini. Saya tidak akan ada sebagaimana aku ada hari ini. Pastilah aku tersesat kalau tidak mengenal Tuhan dengan baik. Itulah sebabnya saya sangat bersyukur mengenal Allah. Coba kita baca dalam Yohanes 17. Kalau tidak salah juga. Yohanes 17 ayat 20 ya, sampai dengan 21. Yohanes 17 Yohanes 17 ayat 20. ya, sampai dengan 21. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Amin. Supaya mereka semua menjadi satu, supaya kita semua menjadi satu, sama seperti Bapa. Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar kita juga ada di dalam Tuhan, supaya dunia percaya bahwa Bapa mengutus Yesus. Ini maksud kalimat ini. 1 Korintus 6 tadi ayat 19 sampai 20. Kamu telah dibeli dengan harga lunas dibayar. Kamu bukan milik kamu sendiri. Dengan dibelinya tubuh kita, maka Tuhan menjadikan tubuh kita ini rumahnya. Artinya Tuhan mengubah status dari anak dunia menjadi anak Allah. Itu kalau kita ada di dalam Tuhan. Dengan matinya Tuhan Yesus di kayu salib, kita dibeli. Kita dibeli. Dan kita tidak boleh memiliki hidup kita lagi. Status kita sudah diubah menjadi anak dari dunia menjadi anak Allah. Ini harus kita pahami. Ini status. Tetapi karakter kita, karakter yang buruk yang ada di dalam kita, ini harus menjadi tanggung jawab kita. Karakter ini harus kita sendiri yang mengubah, bukan Tuhan. Kita harus menjadi atau mengalami pemuritan dari Tuhan Yesus Kristus. Kita harus terus belajar kepada firman Tuhan agar karakter kita diubahkan. Kita harus berjuang agar karakter kita diubahkan. Jangan seperti banyak orang Kristen, pikirnya kalau sudah Tuhan Yesus mati di kayu salib, dosanya sudah dihapus, dosanya sudah tidak ada lagi. Karena apa? Saya sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, katanya. Padahal itu salah. Penyaliban Tuhan Yesus hanya memberi status, hanya membuka jalan
supaya kita bisa bertemu dengan Allah. Tidak langsung kita dipindahkan dari dunia ke surga, tidak. Yang najis tidak boleh masuk surga. Itulah artinya kehidupan kita yang najis ini, karakter kita yang buruk harus kita ubahkan melalui firman Tuhan. Dan kita undang Roh Kudus untuk menolong kita supaya kita dimampukan. Kita dibenarkan oleh darah Yesus. Kita menjadi anak-anak Allah. Tetapi apakah anak yang sah atau anak yang tidak sah? Maka perlu dihajar. Apakah kita mau menjadi anak yang sah? Atau kita tidak menjadi anak yang sah? Itulah sebabnya ada persoalan, permasalahan datang kepada hidup kita. Inilah yang menghajar hidup kita supaya kita dewasa, supaya kita menjadi anak yang sah. Jadi kalau ada pun masalah, ada pun persoalan, jangan langsung putus asa. Karena ini mungkin berkat dari Tuhan. Kalau menurut saya, kalau ada masalah, adalah itu berkat dari Tuhan. Kalau mulus-mulus saja kehidupan kita, apa yang mau kita inginkan, ada apa yang kita mau cita-citakan tercapai, uang ada, semua ada. Kapan kita bisa menjadi anak Allah? Inilah waktu yang ada pada kita hari ini, saat ini. Waktu perjalanan hidup kita untuk belajar terus menjadi anak-anak Allah. Jangan kita sia-siakan waktu ini. Waktu yang ada ini. Jangan seperti anak muda berpikiran, saya masih muda. Masih banyak waktu. Jangan anak-anak muda pikirkan seperti itu. Kamu tidak tahu apa yang akan terjadi 3 hari yang akan datang. Semua kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi seminggu yang akan datang. Kita lihat seperti polisi yang kemarin. Polisi siapa itu ya? Yang stroke. Waktu itu masih di gereja kita, masih sehat-sehat dia. Seminggu lagi kena stroke. Sia Sibuan. Itu stroke. Lain lagi. Hari ini dia sehat. 3 hari lagi meninggal dunia. Jadi kita tidak tahu apa yang terjadi ke depannya. Hari ini saya mengajak saudara sekalian supaya kita bertobat dan menjadi bait Roh Kudus. Kalau tubuhmu tidak menjadi bait Roh Kudus, engkau tidak layak. Ingat ini. Kalau tubuhmu tidak menjadi bait Roh Kudus, engkau tidak layak. Tidak layak kalau kita tidak menjadi bait Roh Kudus. Jadi sewaktu hidup inilah kita berbuat kepada Tuhan. Jangan kita sia-siakan waktu yang ada ini. Kalau tubuhmu menjadi bait Roh Kudus, kalau tubuhmu menjadi bait Roh Kudus, di mana engkau ada, Allah hadir.
kalau tubuh kita ini menjadi bait Allah, di mana kita ada, Allah turut hadir. Maka harganya adalah dari menit ke menit, dari jam ke jam. Kita perhatikan hidup kita. 24 jam kita harus ada di hadirat Allah. Jangan ketika kita berkumpul seperti ini, kita merasa ada hadirat Allah. Nanti kalau kita keluar, tidak ada hadirat Allah. Kalau kita menjadi bait Allah, dimanapun kita ada, Allah ada. Itu makanya khotbah saya waktu di gereja, di mana kita ada, Tuhan ada. Di mana kamu ada, Tuhan ada. Apa yang kamu kerjakan, ikutkah Tuhan mengerjakan itu? Apa yang kamu lakukan, ikutkah Tuhan melakukan itu? Ini harus kita perhatikan. Makanya saya bilang tadi, dari menit ke menit harus kita perhatikan langkah kita. Apa yang kita kerjakan hari ini? Kalau seperti anak muda sekarang, kalau lama-lama engkau memegang HP, apakah juga Tuhan ikut? Kalau engkau melihat film yang tidak pantas ditonton, apakah Tuhan juga ikut menonton? Ini harus kita perhatikan. Seperti parkiwot misalkan, apa yang dikerjakan? Berbangunan dia, contoh korupsi dia. Ini contoh, bukan korupsi dia, contoh saja. Diturunkan 5 sak semen, dia disuruh yang beli, padahal dibelinya 4 sak. Apakah Tuhan ikut membeli 4 sak? Tidak mungkin. Tuhan akan meninggalkan orang-orang yang najis. Itu yang saya maksud, Bapak Ibu. Dari menit ke menit, dari jam ke jam, perhatikan langkah. Artinya jangan gara-gara kesusahan di dunia ini, kita seperti siapa? Siapa itu dalam Alkitab? Saudara si Yakub. Pernah membaca si Yakub? Si Esau ya? Si Esau. Bagaimana si Esau menjual hak kesulungannya? Dijualnya hak kesulungannya kepada si Yakub gara-gara hal sepele. Apa itu? Makanan. Gara-gara semangkok atau sepiring makanan, dia jual kesulungannya kepada si Yakub. Ini seperti sepele kita lihat, tapi sebenarnya ini, kalau dari peristiwa ini kita pelajari, si Esau sudah menghina Tuhan. Si Esau sudah menghina Tuhan. Dijual kesulungannya. Tuhan kasih kesulungan tetapi dijualnya. Dia menghina Tuhan. Demikian juga kita, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih. Rencana Tuhan sudah indah bagi kita. Mati dia di kayu salib, terbelahnya bait suci. Apa rencana Allah bagi kita? Supaya bisa kita bersekutu dengan Allah. Amin. Supaya kita bersekutu dengan Dia. Inilah rencana Allah bagi kita. Tetapi kita lihat banyak manusia, banyak orang Kristen menjual hak kesulungannya kepada hal sepele, secangkir makanan atau semangkok makanan. Kita lihat banyak orang Kristen
Udah tahu dia itu salah. Udah tahu perbuatannya itu tidak benar. Tetapi untuk memuaskan hasratnya, memuaskan hidupnya, dilakukan. Artinya dia menjual. Dia menjual kepada si iblis. Inilah yang mendukakan Allah. Yang mendukakan roh Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya mengajak kita semua, kita harus meratap. Artinya tidak mudah menjadi baik Allah. Tidak segampang yang kita pikirkan. Artinya kita harus meratap. Tapi bukan meratap di mana-mana maksud saya. Nanti keluar dari sini meratap kalian di sana, bukan itu maksud saya. Nanti pergi kalian ke pasar meratap kalian di sana, bukan itu. Maksudnya meratap di sini kita harus berjuang. Kita harus memaksa diri. Ikut paksa do lagi ton. Ipaksa, godang dipaksa. Ada firman Tuhan berkata, berjuanglah untuk masuk ke jalan yang sempit. Tuhan sendiri saja sudah mengatakan sempit. Artinya memang susah, memang tidak mampu kita melakukan ini. Ikon ditolong Tuhan dohita, ditolong Roh Kudus. Baru sanggup bahita melakukan ini. Banyak orang menggampangkan kerajaan sorga. Menganggap murahan Tuhan. Kasihan saudara. Selama ini dia berpikir gampang sekali sorga itu. Kita lihat dari perbuatan-perbuatan dia. Tuhan itu seperti murahan. Tidak ada menghargai Tuhan. Kalau kita lihat banyak perbuatan perilaku orang yang tidak menghargai orang. Hari ini engkau bisa terhormat di bumi ini. Engkau bisa senang di bumi ini hari ini. Engkau bisa memiliki apa yang kau inginkan. Tetapi ketika engkau meninggal dunia, engkau telanjang di hadapan Tuhan. Engkau tidak berpakaian kudus. Jangan sombong. Jangan sombong saudaraku. Engkau bisa menyembunyikan dosa di mata manusia. Tetapi engkau tidak bisa menyembunyikan dosamu di hadapan Tuhan. Sedikit pun. Hati dan pikiranmu Tuhan tahu. Seberapa besar cintamu saat ini kepada Tuhan, Tuhan tahu. Seberapa besar pikiranmu kepada Tuhan. Seberapa besar engkau memberikan pikiranmu kepada Tuhan, Tuhan tahu. Apa motivasimu datang ke tempat ini, Tuhan tahu. Tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Di hadapan manusianya kita bisa bersandiwara. Kita bisa mengubah diri kita seperti malaikat di hadapan manusia. Tetapi di hadapan Tuhan tidak bisa Bapak Ibu Saudara. Seperti saya hari ini bisa saya sembunyikan sebenarnya. Tetapi saya tidak mau. Saya ingin benar-benar mengikut Tuhan. Banyak teman-teman saya yang bilang, mulai pandai tahu bah, ini tahu. Boleh yahoin na. Mulai hamba Tuhan, padang yaho keluar pula poon ini. Jadi
yang saya pikir saya tidak mau berpura-pura. Artinya unang manian ala nunga diangkat tamunga pemimpin di son gabe husitel pangalahokku. Artinya keluar ratus adui. Alah mari angkat tahu gabe pemimpin sih. Husitel asa songon na hamba Tuhan tarida. Nah, lalu contoh tuh adui. Husitel cara makatai huamat songon na hamba. Ini tidak berkenan di hadapan Tuhan. Yang seperti ini tidak berkenan. Jadi saya mau, artinya saya mau tulus di hadapan Tuhan. Saya tidak mau berpura-pura. Dangulau berpura-pura, dangulau. Saya mau, susah menjelaskan. Saya mau dengan tulus di hadapan Tuhan, tidak berpura-pura. Dangulau detail. Dangulau detail. Jadi saya pun harus seperti yang saya bilang tadi, dari menit ke menit, apa yang kita lakukan, apa yang kita, artinya tangan kita harus menjadi tangannya Tuhan. Kaki kita pun harus menjadi kaki Tuhan. Mata kita harus menjadi mata Tuhan. Jadi memandang saudara pun sekalian di tempat ini, saya harus memakai mata Tuhan. Kalau saya memakai mata saya sendiri, mata daging saya, mungkin ada perbedaan. Mungkin Opugio lebih berharga daripada siapa namamu? Contoh, Handoyo. Karena apa? Opugio lebih mengutamakan saya. Itu kalau mata kedagingan saya yang memandang. Tetapi saya harus memakai mata Tuhan. Semuanya kita berharga di mata Tuhan. Amin. Setiap jiwa-jiwa hari ini berharga di mata Tuhan. Tidak ada perbedaan. Semua kita sama di mata Tuhan. Mama Posma tidak lebih berharga daripada Mama Petra karena Mama Petra pelayan. Tidak. Semua sama di mata Tuhan. Seperti khotbah saya yang kemarin, satu jiwa yang bertobat kepada Tuhan, sudah saya katakan, menggetarkan malaikat di kerajaan surga. Satu jiwa. Artinya setiap jiwa rupanya berharga, sangat berharga di hadapan Tuhan. Tetapi jiwa yang memberi hidupnya menjadi bait Allah. Jiwa yang sembarangan tidak. Itu harus kita camkan. Tubuh yang menjadi bait Allah, itulah yang dimuliakan Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kita harus membuat pilihan. Karena setiap manusia diberi Tuhan kehendak bebas. Apakah kita memberi diri kita kepada Tuhan atau memberi diri kita kepada iblis? Ada hukum roh. Iblis tidak bisa membuat orang menjadi jahat. Dak kapak sasibolis samu gabe orang jahat. Iblis tidak memaksa. Demikian juga Tuhan Allah sendiri tidak dapat memaksa saudara harus menjadi baik. Ada hukum yang menentukan itu. Yang boleh dipaksa Tuhan, hoi keburjudohnya dangbo. Itulah sebabnya ada hati dikasih Tuhan sama kita. Hak kehendak bebas. Kalau sebenarnya bisanya disuruh Tuhan datang malaikat, contoh ke rumah parkibot, diancamnya kamu harus baik kepada Tuhan, diancamnya dia. Jangan main-main lagi, jangan berdosa lagi.
Pasti takut dia. Ditengoknya malaikat datang bawa pedang. Atau berjuna apa. Tapi itu pertobatan yang tidak. Pertobatan terancam. Sebenarnya Tuhan bisa membuat gempa di sini. Datang malaikat, disuruhnya datang ke balerong itu. Pengumuman. Besok 3 hari lagi datang gempa, saya buat hancur. Bertobat katanya. Pasti bertobat kita semua. Tapi itu bukan pertobatan yang murni. Tuhan tidak menginginkan itu. Itulah makanya di dalam kita ada ruang Maha Kudus. Ada seperti alat-alat yang harus dikonek kepada Tuhan. Jadi kita memang benar membutuhkan Tuhan. Saudara yang harus mengambil tindakan untuk membenahi diri. Kita yang harus memilih Tuhan. Kita manusia. Kita bukan binatang. Kita berurusan dengan Allah yang hidup. Binatang tidak perlu berdoa. Binatang tidak perlu, monyet tidak perlu berdoa kepada Tuhan. Beda dengan kita manusia. Karena manusia memiliki perangkat dalam diri manusia untuk berinteraksi dengan Tuhan. Ada perangkat, yaitu jiwa kita, perasaan kita, hati kita. Itulah perangkat. Kalau di dalam monyet tidak ada itu. Tidak ada jiwa. Ibarat cuma inilah ada perangkatnya flash disk. Jadi ibarat seperti itu. Jiwa kita membutuhkan Tuhan. Jiwa kita harus dicolokkan seperti flash disk ini kepada Tuhan. Kita bisa berhubungan dengan Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara. Seperti Anda, Saudara, bisa membuat misbah doa di rumah. Mendengarkan khotbah-khotbah yang bisa, khotbah-khotbah yang bagus saya maksud, yang bisa menumbuhkan iman kita. Jangan hanya Facebook, apa segala macam yang buat status. Khotbah pun manfaatkan itu. Handphone kalian. Buka khotbah yang bisa membangun diri kita. Ini real Bapak Ibu, real saudaraku. Real ini. Ada sorga dan neraka setelah kita mati. Ini real. Alkitab itu bukan dongeng. Alkitab itu benar-benar firman Tuhan. Semua manusia mati. Kita harus mati. Saya juga sudah mempelajari dunia ini. Tidak ada yang hidup sampai hari ini dari 300 tahun yang lewat. Tidak ada. Semuanya manusia mati. Kristen itu tidak harus ke gereja. Jangan merasa, saya sudah ke gereja. Saya sudah berdoa di dalam gereja. Saya sudah melayani Tuhan. Padahal hatinya jauh dari Tuhan. Walaupun kita di sini pendoa, walaupun kita di sini pembawa pujian, pengkhotbah, kalau hati kita jauh dari Tuhan, ini percuma Bapak Ibu. Percuma semua ini. Kita harus benar-benar serius berurusan dengan Allah. Dunia kita hanya satu, yaitu Tuhan.
ada tertulis gimana itu ya? Ada yang mengingat, baik kau makan. Ada yang mengingat, gimana tertulis itu? Biar kita buka dulu. Baik kau makan atau minum, lakukan semua untuk kemuliaan Tuhan. Ada yang mengingat? Enggak ada ya. Ada firman Tuhan. Baik kau makan atau minum, lakukan semua untuk kemuliaan Tuhan. Apa yang kita lakukan harus mempermuliakan Tuhan. Memang masalah akan selalu ada. Masalah ekonomi, sakit penyakit, rumah tangga yang hancur, banyak masalah. Itu tidak ada artinya. Masalah apapun tidak ada artinya dibanding dengan keadaanmu jika engkau belum berkenan di hadapan Tuhan. Jadi masalah yang ada di bumi ini tidak bisa dibandingkan dengan kehidupan kita kalau kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Apapun keadaan hidupmu, yang penting engkau berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan pasti akan membela engkau. Engkau akan melihat Tuhan hidup. Dia hadir. Semua kita harus bertobat. Berhenti berbuat dosa. Kebiasaan-kebiasaan jahat dan yang najis harus dibuang. Jangan kita pikir, jangan kita sombong. Semua baik-baik saja. Semua aman-aman saja. Apalagi anak muda. Anak muda hari ini, janganlah ikut-ikutan dengan dunia ini. Dunia ini sedang digiring ke api kekal. Tidak jauh saya sudah melihat, atau 2 bulan yang lalu ya, ada saya dengar kabar dari SMK Dukus. Ada yang sampai lari meninggalkan sekolahnya karena telah melakukan hubungan badan dengan pacarnya. Saya mengenal orang ini karena sering dia ada paketnya. Saya lihat baik-baik saja selama ini. Tulang katanya, saya mau curhatlah aku bilang. Tetapi tiba-tiba lari dia membunuh diri. Namanya juga bisa saya sebutkan, tapi enggak saya sebut. Ini ada lagi kejadian 1 minggu yang lewat. Satu minggu yang lewat 2 hari saya antar paketnya. Paket saya bilang, saya antar langsung ke sekolahnya. Tetapi 2 hari kemudian saya datang mengantar paket, udah kemana dia orangnya? Langsung tertangkap basah sama pacarnya, dinikahkan orang langsung, disaragi. Ini tidak jauh juga, namanya juga bisa saya sebut, mungkin kalian kenal. Inilah yang saya maksud. Kalau kalian anak-anak muda tidak menghajar diri kalian, tidak menjadikan baik Allah tubuh kalian, inilah yang akan terjadi. Seperti si Esau menyerahkan semangkok. Demikian juga anak-anak muda hari ini. Jangan menyerahkan jiwamu kepada iblis. Hati-hati. Apalagi zaman ini sudah sangat rusak. Rusak. Kalau kita lihat di Facebook, tampil tidak ada lagi moral. Yang tua, yang muda tidak bermoral lagi. Kita bisa lihat di Facebook itu, banyak itu, tidak bermoral, tidak ajaran lagi. Hanya membuat konten supaya bisa berduit. Bagaimanalah supaya berduit? Artinya hal-hal yang tidak layak pun dilakukan, dipertontonkan. Tidak usah saya bilang, tidak usah saya apa di Facebook itu.
Tetapi kita bisa lihat sendiri, banyak moral sudah rusak, tidak ada lagi ketuhanan saya lihat. Jadi ini anak-anak muda jangan ikut-ikut dunia ini. Perhatikan dirimu. Jangan sombong, cari Tuhan. Jangan sombong. Saya tidak sombong, mungkin kau bilang seperti itu. Sombong itu bukan harus memamerkan entah barang entah apa. Sombong itu di hadapan Tuhan. Kalau kamu tidak mencari Tuhan dengan serius, kamu sombong. Jangan sombong, cari Tuhan. Baca Alkitab. Ini akan saya tetap, ini sebenarnya khotbah ini masih panjang, tapi masih 2 lembar saya buka, ada lagi 3 lembar lagi yang saya mau utarakan. Tapi udah terlalu lama saya pikir. Minggu depan bisa kita lanjutkan lagi. Saya mengajak kita semua untuk menjadi bait Allah. Jangan lagi main-main. Seriuslah kita. Benar-benarlah kita serius. Amin Bapak Ibu. Amin. Demikian firman Tuhan yang boleh saya sampaikan. Biarlah firman Tuhan ini berakar dalam hati kita, dan kita bisa melakukan firman ini dengan sempurna di hadapan Tuhan. Mari kita nyanyikan dulu sebuah lagu. Saya sangat suka dengan lagu ini, Menyenangkanmu. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan,